Shalom, selamat malam saudara dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini. Kembali kami ada saat ini, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, lembutkanlah agar kami menerima dengan sukacita dan mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 46 ayat 1-4. Tertulis demikian. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Saudara dikasihi Tuhan, dalam masa hidup yang terbatas di bumi ini dan dalam setiap musim kehidupan yang berganti, jangan takut menghadapi berbagai kemungkinan situasi selama kita ada dalam penyertaan Tuhan. Yakub di usianya yang sudah tua akhirnya mendapatkan kembali semangat baru karena anaknya Yusuf yang dulu disangkanya sudah mati ternyata masih hidup. Dan saat itu Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir serta meminta Yakub pindah ke sana. Kita perhatikan dalam ayat-ayat ini bagaimana sikap Yakub ketika dalam perjalanan menuju ke Mesir. Ia mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan ketika ia sampai di Beersheba. Salah satu sikap dari Yakub yang patut kita contoh di sini adalah bahwa ia mencari perkenanan Tuhan dalam perjalanan yang ia lakukan. Kita perlu berdoa dan mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan kita. Persembahan berbicara tentang doa dan juga korban, pemberian, suatu tindakan untuk mencari tahu kehendak Tuhan dan sekaligus tindakan untuk menyenangkan hati Tuhan, mencari wajahnya, mengerti kehendaknya, dan berusaha untuk mengutamakan Tuhan. Pemberian korban persembahan tidak dipandang sebagai suatu kerugian bagi Yakub. Ia melakukannya dengan ketulusan dan penuh sukacita, serta hati yang mengerti bahwa segala yang ia miliki adalah berasal dari Tuhan. Kita perlu belajar untuk berkorban, memberi bagi Tuhan. Dan satu hal perlu kita pahami bahwa persembahan yang terbaik yang dapat kita berikan adalah tubuh dan kehidupan kita. Ketika kita pergi kemanapun, entah dekat atau jauh, luar kota atau dalam kota, luar negeri atau dalam negeri, ke tempat kerja atau ke sekolah, atau kemana saja kita pergi dan melangkah, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dan bukan melakukan kehendak kita sendiri. Dalam Roma 12 ayat 1 tertulis, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat yang kedua sampai 4 dari Kejadian 46 ini, kita membaca adanya firman Tuhan yang memberikan restu atau perkenanan atas keberangkatan Yakub ke Mesir. Tuhan mengkonfirmasi
apa yang dilakukan Yakub bahwa itu sudah benar. Dan Tuhan juga memberikan janji penyertaannya serta berkat-Nya bagi Yakub di negeri asing, yaitu di negeri Mesir yang akan ia pergi. Serta firman Tuhan ini diakhiri dengan penyingkapan bahwa saat Yakub mati nanti, tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matanya. Saudara dikasih Tuhan, kita semua yang hidup di bumi ini dapat disebut ada dalam pengembaraan. Dan kita perlu mengerti bahwa dalam pengembaraan atau perjalanan di bumi ini, Tuhan menyertai langkah kita. Dan ada satu waktu nanti kita akan kembali kepada Tuhan. Baik dalam perjalanan hidup maupun saat menghadapi kematian jasmani nanti. Tuhan mau agar kita tidak takut dalam menyikapinya. Karena penyertaan-Nya yang akan memampukan kita. Saudara dikasih Tuhan, melalui ayat-ayat ini, kita diajar untuk bersikap mencari Tuhan dalam hidup kita dan mempersembahkan hidup kita kepada-Nya, serta tidak takut dalam menghadapi berbagai situasi yang ada, dan tidak takut juga ketika suatu saat kita akan kembali kepada Tuhan. Bagi kita semua yang percaya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mari sekali lagi, jangan takut dalam menjalani kehidupan ini, sebab ada Tuhan yang bersama kita dan menyertai kita sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk mencari Tuhan dalam segala aktivitas kami, berdoa dan berusaha mengerti akan kehendak-Mu sebelum kami bertindak dan melangkah. Kami mohon pimpinan Tuhan, tuntunan-Mu ya Roh Kudus, agar dalam segala aktivitas dan perjalanan kami di bumi ini, kami senantiasa mengutamakan Tuhan, mencari perkenanan-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu. Kami tidak mau takut dalam menghadapi apapun juga, karena Tuhan selalu bersama kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir dalam setiap tubuh yang sakit, memulihkan dan memberikan kesehatan yang sempurna. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, kami percaya kuasa mujizat pertolongan Tuhan yang ajaib nyata bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.